Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairina Janani dengan NIM 0306213098 dari kelas PGMI 4 semester 7. Nah, untuk review tugas manajemen organisasi pendidikan kali ini membahas tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Untuk yang pertama, pengertian anatomi organisasi. Anatomi organisasi adalah studi tentang struktur dan desain suatu organisasi yang mencakup berbagai elemen penting seperti pembagian kerja, hierarki, alur komunikasi, dan mekanisme koordinasi. Nah, anatomi organisasi meneliti bagaimana berbagai bagian organisasi diatur dan berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, elemen-elemen yang biasa dibahas dalam anatomi organisasi meliputi yang pertama ada struktur organisasi, bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dan diorganisir, apakah organisasi berbentuk piramida hierarki atau lebih datar. Yang kedua ada peran dan posisi. Nah, setiap anggota organisasi memiliki peran dan tanggung jawab spesifik. Dan yang ketiga ada alur komunikasi, bagaimana informasi mengalir dari suatu bagian organisasi ke bagian lainnya. Dan yang terakhir ada hubungan antar departemen atau bagaimana departemen atau divisi dalam organisasi berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Ini melibatkan analisis interaksi antar individu, pengaruh struktur organisasi terhadap perilaku individu, dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya mengapa sih harus mempelajari anatomi dan perilaku organisasi? Yang pertama, pemahaman komprehensif. Memahami anatomi organisasi memungkinkan seseorang mengerti bagaimana suatu organisasi dirancang untuk berfungsi, sementara mempelajari perilaku organisasi membantu memahami dinamika manusia di dalamnya. Nah, yang kedua, meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan memahami anatomi dan perilaku organisasi, manajer dapat merancang struktur yang sesuai dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, pengetahuan tentang perilaku organisasi membantu manajer dalam mengelola karyawan dengan cara yang lebih efektif, memotivasi mereka, dan menciptakan kepemimpinan yang kuat. Dan yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan. Mempelajari dua aspek ini membuat organisasi lebih fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan internal maupun eksternal. Nah, yang terakhir ada hubungan antara anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Anatomi organisasi dan perilaku organisasi saling terkait erat. Struktur organisasi atau anatomi secara langsung mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalamnya. Sebuah struktur hierarki yang kaku misalnya dapat mempengaruhi komunikasi dan budaya organisasi. Sementara struktur yang lebih datar mungkin mendorong kolaborasi dan keterbukaan. Sebaliknya, perilaku individu dan kelompok dalam organisasi juga dapat mempengaruhi desain atau struktur organisasi. Misalnya, jika tim di dalam organisasi lebih efektif bekerja secara mandiri, mungkin akan diperlukan perubahan dalam sistem pengawasan atau pengambilan keputusan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.